Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Permatasari, NIM 1930106009 dari kelas Tadris Biologi 3A. Dari kelas Tadris Biologi 3A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kuliah lapangan mandiri Phanerogamae atau taksonomi tumbuhan tingkat tinggi yang diempu oleh Ibunda Des MSI. Kuliah lapangan mandiri Phanerogamae dilaksanakan yaitu dengan cara pembuatan herbarium, yaitu suatu teknik pengawetan tumbuhan dengan cara mengerikannya. Untuk lebih memahami bagaimana pembuatan dari herbarium sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah Phanerogamae atau taksonomi tumbuhan tingkat tinggi, mari kita simak penjelasan video berikut ini. Banyaknya tanaman yang tumbuh dan berkembang di Indonesia menjadikan kita kaya akan keanekaragaman hayati, baik itu dari segi flora maupun fauna. Salah satu flora endemik Indonesia yang tidak dapat kita jumpai di negara lainnya yaitu bunga Rafflesia arnoldi sebagai kebanggaan suatu tanaman khas dari Pulau Sumatera. Keanekaragaman hayati ini membuat kita semakin mensyukuri tentang berbagai jenis tanaman yang dapat kita jumpai di negeri kita tercinta. Untuk lebih memahami bagaimana taksonomi tumbuhan tingkat tinggi dan berbagai jenis keanekaragaman hayati yang tumbuh di Indonesia, maka adanya suatu mata kuliah khusus yang mempelajari tentang taksonomi tumbuhan tingkat tinggi ini yang disebut dengan mata kuliah Phanerogamae. Maka daripada itu, sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah Phanerogamae, maka pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu herbarium, yaitu satu jenis pengawetan tumbuhan kering agar dapat dilihat dan diamati oleh berbagai jenis kalangan. Maka daripada itu, silakan simak video berikut ini untuk lebih memahami dan lebih mengenal apa itu Phanerogamae. Baiklah, untuk memulai KL kita pada hari ini, saya akan menjelaskan beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk pembuatan herbarium. Bahan pertama yang harus kita siapkan untuk pembuatan herbarium yaitu adanya label gantung. Label gantung ini kita membuat pemberian namanya yaitu berupa SP atau spesies agar memudahkan kita dalam mengidentifikasi suatu objek yang akan kita gunakan dalam pembuatan herbarium. Alat yang kedua yaitu plastik karung bening. Plastik karung ini berguna untuk menyimpan herbarium yang akan untuk menyimpan objek yang kita dapatkan sebelum pembuatan herbarium. Selanjutnya ada gunting tanaman. Gunting tanaman ini sangat kita perlukan untuk pengambilan sampel pada herbarium supaya herbarium yang kita dapatkan tidak rusak. Selanjutnya ada alkohol. Alkohol yang kita gunakan yaitu alkohol 70%. Alkohol di sini dipergunakan untuk pengawetan tumbuhan. Setelah tumbuhan itu kita dapat, maka kita akan melakukan pengawetan dengan pembuatan herbarium. Alat selanjutnya yang kita gunakan yaitu kardus. Kardus di sini kita gunakan sebagai alat untuk pembuatan herbariumnya nanti. Kardus yang kita gunakan di sini fungsinya berdampingan dengan koran yang akan kita gunakan. Baiklah, demikian alat dan bahan yang akan kita gunakan. Demikianlah alat yang kita gunakan untuk pembuatan herbarium. Sedangkan bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan herbarium yaitu berupa sampel tumbuh-tumbuhan dari jenis dikotil maupun monokotil. Selamat menyaksikan.
akan menjelaskan yaitu bagaimana cara pembuatan dari herbarium. Di sini telah saya sediakan yaitu berupa kardus. Kardus di sini kita gunakan beberapa lapisan. Lalu setelah kardus adanya kertas koran. Kertas koran di sini kita menggunakan satu atau dua lapisan setiap spesies. Untuk cara penyusunan herbarium yang baik dan benar harus memperhatikan posisi, ukuran, dan tata letak dari herbarium tanaman yang akan kita gunakan. Jika ukuran dari tanaman yang digunakan berlebih atau lebih besar daripada kertas koran dan kardusnya, kita dapat memotong atau memperkecil ukuran dari tanaman yang kita gunakan. Lalu untuk tata letaknya, tanaman yang kita gunakan tidak boleh terlipat, harus lurus atau rata sesuai dengan bidang media yang digunakan. Jika objek yang didapat dirasa telah sesuai dengan ukuran kertas koran yang kita gunakan, maka selanjutnya kita dapat melapisi objek lain yang kita gunakan pada kertas ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk memberi label SP pada setiap objek yang akan kita gunakan agar identifikasinya tidak terbalik dan hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Objek yang paling bawah ini harus ditekan sekuat mungkin agar tidak terjadinya pelipatan antara setiap persediaan daunnya. Selanjutnya kita dapat meletakkan objek kedua yang akan kita gunakan. Cara kerjanya hampir sama, yaitu dengan merapikan setiap bagian dan tidak boleh adanya pelipatan pada setiap sendi-sendi daun yang ada, karena itu dapat merusak bagaimana pembuatan dari herbarium tersebut. Kerja selanjutnya yaitu setelah semua bahan kita susun dalam satu tempat, selanjutnya dilapisi lagi dengan kardus. Lapisan ini harus padat supaya herbarium kita dapatkan benar-benar kering dan tidak terjadinya pelipatan di antara setiap persendian daun. Setelah semua bahan tertutup, lapisan bawahnya kardus, di tengahnya koran, dan baru objek baru paling atas dilapisi dengan kardus. Selanjutnya kita akan memasukkannya ke dalam plastik karung ini. Hal ini digunakan agar herbarium yang kita beri alkohol benar-benar sempurna dan benar-benar rata penggunaan alkoholnya.
selanjutnya untuk pembuatan herbarium, kita akan memasuki tahap akhir, yaitu memounting herbarium yang akan kita gunakan. Di sini kita telah menyediakan Audio Jungle.